Kalau kita paksa pupuk dengan kondisi yang sangat panas ini, harusnya tanaman itu membutuhkan suplai air, tapi ketambahan nutrisi yang seharusnya tidak dibutuhkan pada saat panas seperti ini, akhirnya bisa menyebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini saya berada di lahan. Jadwal hari ini tadi saya melakukan pembersihan ya. Ini di lahan satunya lagi. Jadi kalau jarak dari lahan satu dan kedua itu kurang lebih 1 kiloan lah, nggak terlalu jauh juga. Dan di lahan ini pertumbuhannya cukup bagus juga teman-teman, bisa dilihat ya, ini batangnya juga cukup besar-besar. Pembersihan lahan ini selalu kita lakukan rutin ketika kita akan melakukan pemupukan ya. Untuk pembersihan lahan bisa manual, bisa juga pakai herbisida, tapi untuk kali ini di lahan ini kita bersihkan manual aja ya, sambil mengisi kegiatan. Ini tadi baru sampai sana teman-teman yang kita bersihkan. Dan hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan buat teman-teman khususnya petani porang, yaitu tentang jangan melakukan pemupukan ketika cuaca ekstrim. Video yang saya upload kemarin membahas tentang cuaca ekstrim yang terjadi tidak di daerah saya saja ya, tapi di daerah teman-teman juga sama. Bahkan ada beberapa yang kondisinya cukup memprihatinkan juga. Karena kalau cuaca ekstrim ini terjadi ketika tanaman sudah tumbuh ya, sudah tumbuh seperti ini yang jelas sangat berisiko. Kalau masih kuncup teman-teman ya, jadi masih tunas seperti ini ya, seperti ini masih aman. Yang bagian bawah juga sama, belum terlalu banyak yang tumbuh, ini masih aman. Tapi kalau sudah mekar bagian daunnya seperti ini, yang jelas lama-kelamaan juga akan layu. Apalagi kemarin di daerah saya panasnya cukup terik pada saat siang hari, sehingga menyebabkan beberapa tanaman porang itu ada yang tumbang, ada juga yang layu. Dan solusinya apa? Di video kemarin sudah saya sampaikan teman-teman. Jadi mau tidak mau harus tetap dikocor ya, kalau memang nanti berkepanjangan. Tapi kalau misal 6 hari 7 hari, saya rasa untuk tanaman porang, baik itu biji katak maupun umbi, itu masih aman lah. Tapi tetap selalu dipantau. Kalau teman-teman ragu, kalau bibit dari katak bisa dilakukan penyemprotan pakai tangki semprot, itu bisa. Kalau yang besar-besar seperti ini tetap nanti harus dibasahi di bagian bawah sini. Paling tidak menjaga kelembapan supaya tanaman porang tetap bisa bertahan sampai nunggu nanti benar-benar ada turun hujan lagi. Dan ketika menemui cuaca ekstrim seperti ini juga cukup panas teman-teman. Ya, ini cuacanya juga cukup terik. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu pemupukan. Jadi jangan dilakukan pemupukan ketika cuacanya memang bisa dibilang tidak menentu. Kadang hujan, kadang tidak, kadang hujan, kadang tidak. Jangan dulu. Tunda aja, tunggu sampai benar-benar tiap hari itu hujan. Biasanya kalau di bulan Desember itu siang jam 11, jam 12 itu udah turun hujan. Kalau di daerah saya ya, nggak tahu nanti kalau di daerah teman-teman. Kalau cuacanya memang sudah stabil ya, sudah hampir tiap hari turun hujan, monggo bisa dilakukan pemupukan. Karena kalau dipaksa dilakukan pemupukan dengan kondisi yang cukup bisa dibilang ekstrim ya, panas, itu bisa menyebabkan tanaman porang akan semakin layu. Harusnya dapat suplai air yang cukup banyak, karena tanaman porang itu juga tidak tahan terhadap panas yang terlalu tinggi. Ditambah lagi dapat pupuk diserap itu tidak semakin bertambah segar tanamannya, justru bisa menyebabkan akar tanaman itu kering. Dan lama-kelamaan bisa menyebabkan beberapa tanaman porang nantinya juga akan mati. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan dalam hal melakukan proses pemupukan. Kalau cuacanya sudah mendukung, tiap hari turun hujan, paling tidak 2 hari sekali sudah turun hujan, monggo bisa dilakukan proses pemupukan. Tapi kalau cuacanya masih panas, saya sarankan ditunda dulu aja. Kalau bisa sih disiram. Tapi kalau masih aman, saya rasa nggak perlu ya. Apalagi kalau apa ya, istilahnya di beberapa lahannya tidak ada persiapan air.
itu lebih susah lagi. Dan memang cuaca ekstrim ini setiap musim itu pasti ada teman-teman. Biasanya kalau tidak di bulan Desember, bisa juga di bulan Januari. Ini terjadi biasanya ya sekitar 7 hari sampai 14 hari. Bersamaan dengan proses metamorfosis dari kepompong menjadi kupu-kupu, biasanya kayak gini. Kalau orang sini mengatakan petatan. Memang terjadi paling sekitar 2 minggu. Ada nggak nyampe ya, sekitar 6 hari 7 hari sudah turun hujan lagi. Oke, itu informasi di video kali ini teman-teman, tentang pemupukan tanaman porang ya. Jadi jangan dilakukan proses pemupukan ketika cuacanya masih panas atau masih tidak mendukung. Lakukan pemupukan nanti kalau sudah mulai turun hujan rutin ya, supaya pupuk yang sudah kita taruh itu juga diserap oleh akar secara maksimal. Kalau kita paksa pupuk dengan kondisi yang sangat panas ini, harusnya tanaman itu membutuhkan suplai air, tapi ketambahan nutrisi yang seharusnya tidak dibutuhkan pada saat panas seperti ini, akhirnya bisa menyebabkan akar itu kering, dan ditambah nanti tanamannya akan layu teman-teman. Dan jangan lupa ya, sebelum melakukan pemupukan, bersihkan dulu lahannya, supaya nanti nutrisinya benar-benar diserap oleh tanaman porang, tidak berbagi dengan tanaman yang lain. Oke, ini cuacanya cukup panas. Ini lahan saya masih belum bersih teman-teman. Kita lihat ya, bagian sana juga sama. Monggo yang pengen main ke sini, pengen lihat-lihat tanaman porang yang sudah kita tanam, nggak apa-apa, kita welcome aja ya. Jadi nggak ada larangan, boleh kok lihat-lihat ke sini. Seperti ini teman-teman, subur-subur ya rumputnya. Belum kita bersihkan sama sekali, baru hari ini, karena kemarin-kemarin masih di lahan satunya. Oke, itu informasi di video kali ini. Monggo kalau ada yang ditanyakan bisa teman-teman tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon. Selama bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan tetap semangat buat teman-teman petani porang. Jangan panik menemui cuaca ekstrim seperti ini. Tetap waspada saja, pokoknya dipantau tanamannya. Apabila dalam jangka 10 hari ke atas tidak segera turun hujan, segera lakukan penanganan dengan cara dikocor atau mungkin disiram. Oke, itu aja teman-teman ya. Salam sukses dari saya dan selamat beraktivitas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.